731 Izinkan Nyonya berbuat sembarangan kepadaku setelah minum. Nol. Huo Zishan tersenyum. Ya, aku mengizinkan istriku untuk bermain-main denganku setelah minum. Petik 2. Yan Jingyi memelototinya dengan pipi menggembung. Petik 2. Lalu kamu mengikatku. Aku juga memikirkan demi kepolosan istriku. Petik 2. Kau pembohong, hantu tidak percaya padamu. Hanya, Huo Zishan menggoda. Aku tidak tahu kalau istriku sangat menyukaiku. Aku. Begitu Huo Zishan membuka mulutnya, tiba-tiba ia mendekat dan mencium bibirnya dengan lembut. Sayang, aku akan pergi ke luar kota sore ini. Jika ada sesuatu, aku akan berbicara dengan kakak atau Zixing. Petik 2. Kenapa dia seperti sedang membujuknya? Namun, Yan Jingyi menyipitkan matanya dan merasa sedikit manis. Huo Zishan, apa yang aku katakan kemarin tidak bisa dihitung. Petik 2. Petik 2. Melihat jawabannya yang asal-asalan, Yan Jingyi menarik lengan bajunya. Aku mabuk, bahkan aku sendiri tidak ingat apa yang telah aku lakukan. Jangan menganggapnya serius, kamu akan kalah. Oke, Huo Zishan membantunya mengisi semangkuk sup jamur susu lagi. Petik 2. Mungkin, Nyonya pernah mendengar berbicara jujur setelah minum. Yan Jingyi terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menghabiskan supnya. Petik 2. Tidak. Jika aku benar-benar menginginkanmu tadi malam. Huo Zishan berhenti sejenak dan berkata dengan serius. Apa yang akan terjadi padamu? Bagaimana? Tentu saja dia marah dan putus asa. Hah? Yan Jingyi mengerjapkan matanya dan mulai menatap Huo Zishan dengan serius. Itulah alasan kita mengikatnya. Asisten Wen baru saja masuk dan membawa tas kerja di tangannya. Direktur Huo, rapat akan segera dimulai. Setelah selesai, kami akan langsung pergi ke bandara. Petik 2. Huo Zishan bangkit berdiri dan menatap Yan Jingyi dalam-dalam. Petik 2. Nyonya, senang sekali menyukaiku. Petik 2. Yan Jingyi sedikit terkejut dan menatap punggungnya. Ketika mereka berjalan ke pintu gerbang, mereka berteriak. Huo Zishan, terima kasih. Petik 2. Pria ini memang memiliki sifat yang dingin dan tidak berperasaan, tetapi dia adalah seorang pria sejati. Yan Jingyi tersenyum. Kalau begitu, aku akan mengambil hatimu dengan baik. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu berlutut di bawah roknya. Ketika Tao Wei melihat Yan Jingyi, dia sedang bersenandung sambil memainkan ponselnya. Terlihat bahwa suasana hatinya sangat baik. Jingyi, masalah naskah sudah selesai. Petik 2. Alisnya terangkat ringan. Coba kulihat. Tao Wei menyerahkan ponselnya kepada Yan Jingyi seperti harta karun. Petik 2. Yan Jingyi langsung mengangkat wajahnya. Novel. Bukankah kamu ingin menggunakan yang terbaru? Tao Wei menunjuk ke layar ponselnya. Ini adalah novel yang belum pernah diterbitkan. Penulis aslinya adalah teman mahasiswaku. Dia lahir di pedesaan dan memiliki mimpi menulis skenario, tetapi sayangnya dia belum pernah mencapainya. Belakangan, saya berpikir untuk mengubah karir saya untuk menulis novel. Saya mencegat buku ini untuk memilih penerbit. Yan Jingyi tiba-tiba menjadi tertarik. Gadis ini sangat tenang dan selalu belajar menulis skenario dengan biaya sendiri. Aku sudah melihatnya terlebih dahulu atas nama kamu. Bisa diandalkan. Petik 2. Dari mata Tao Wei, dia pasti percaya bahwa ada rubah yang membawa bencana bagi negara dan rakyat. Ya, tentu saja ada, sesuai dengan permintaanmu. Ini adalah novel pendekar peri. Perempuan nomor 2 di dalamnya adalah milik klan rubah, dan dia sangat jahat. Yan Jingyi menyeringai. Benarkah? Aku suka. Setelah naskah selesai, selanjutnya tinggal memilih aktor yang bagus. Yan Jingyi pergi ke sana dengan rekomendasi Tao Wei dengan akademi film terkenal di negara ini. Artis terkenal Yan Jingyi ingin membuat serial TV sendiri. Dia juga pergi ke sekolah untuk memilih protagonis pria dan wanita. Hampir semua siswa di sekolah membuat sensasi. Nama Yan Jingyi sekarang sudah bisa mengejar Zhuang Heng. Jika menjadi pemeran utama dalam serial TV itu, pasti akan membawa banyak eksposur. 732 Aku akan menunjukkan aura bunga teratai hitam. Lokasi pemilihan sangat ramai. Yan Jingyi duduk di meja juri dan menemukan rasa superioritas di posisi ini untuk pertama kalinya. Ya, dia memang terkenal di sekolah film. Ada banyak pria tampan dan wanita cantik. Dia juga memiliki beberapa kemampuan akting yang bagus, tetapi dia tidak pernah memenuhi persyaratan Yan Jingyi.
Aktor pria baik-baik saja, selama mereka tampan dan kemampuan aktingnya tidak memalukan. Tapi aktris, dia ingin yang sangat energi, tidak perlu bicara, hanya berdiri di sana saja, dia merasa sangat energi, seperti dia. Tao Wei menemani mereka sepanjang perjalanan. Banyak orang yang cukup puas, tapi dia terjebak di tempat Yan Jingyi. Tuntutan ini lebih keras daripada aktor Hollywood. Jingyi, kamu saja yang memerankan pahlawan wanita. Petik 2. Tokoh wanita dalam novel ini adalah orang yang sangat sederhana, dengan sepenuh hati dan penuh kebaikan, sampai kemudian semua orang memberontak dan mulai menghitam. Yan Jingyi mengedipkan mata pada Tao Wei. Petik 2. Aku mungkin akan berakting dengan Xiao Baihua dalam hidup ini. Aku akan menunjukkan aura bunga teratai hitam untukmu. Petik 2. Dia ingin membangun timnya agar lebih percaya diri di industri hiburan. Karena Anda ingin membangun tim Anda sendiri, tentu saja setiap orang unik dan luar biasa. Guru Zhao, apakah ada murid perempuan yang bisa direkomendasikan? Guru Zhao adalah orang yang bertanggung jawab atas kontak dengan Yan Jingyi kali ini, dan dia juga seorang guru terkenal di Akademi Film dan melatih beberapa bintang terkenal. Ada satu, tapi sepertinya dia tidak bisa mengikuti audisi lagi. Guru Zhao tampak menyesal. Sayangnya, dia harus menyia-nyiakan beberapa tahun masa mudanya. Petik 2. Apakah Anda menyembunyikan orang lain? Tidak perlu, dia hanya seorang mahasiswa. Kenapa? Ketika dia berusia 15 tahun, dia mengikuti seleksi perusahaan hiburan. Perusahaan itu mengkhususkan diri dalam kelompok wanita dan mengembangkan departemen. Jika penggemarnya menginvestasikan banyak uang, dia bisa mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Petik 2. Yan Jingyi mengangguk. Dia mengerti bahwa model ini cukup umum sekarang, tetapi kebanyakan dari mereka hanya bisa tersenyum. Gadis ini mengumpulkan banyak penggemar karena penampilannya yang tampan dan berhasil menandatangani kontrak. Namun, perusahaan ini menekannya, dan perkiraan bahwa uang yang dia peroleh dari pertunjukan hanya 1/10. Ditambah lagi, dia bersikeras untuk menangguhkan kegiatan dan pergi ke universitas. Petik 2. Ini sangat sederhana, batalkan saja kontraknya. Guru Zhao menghela napas. Penangguhan kontrak sepihak VNS membutuhkan pembayaran sebesar 5 juta yuan sebagai ganti rugi. Tugasnya memang tidak diketahui, ditambah latar belakang keluarga orang tua tunggal juga tidak terlalu baik. Bagaimana bisa dia bisa keluar? Hanya bisa menunggu kontrak 3 tahun berakhir. Petik 2. 5 juta pelanggaran kontrak. Yan Jingyi berpikir sejenak. Guru Zhao, tolong bawa aku menemui murid perempuan itu. Petik 2. Guru Zhao mengetahui dari Guru Zhao bahwa siswa perempuan ini bernama Lu Jing. Dia adalah siswa perempuan yang sangat berbakat. Kemampuan aktingnya sangat cepat. Ketika dia pertama kali masuk sekolah, penampilannya hanya bisa dianggap menengah ke bawah. Sekarang dia baru berusia 2 tahun. Dia adalah siswa terbaik di kelas. Sayangnya, karena pembatasan kontrak perusahaan, tidak ada cara untuk mengambil naskah normal, dan paling banyak berpartisipasi dalam pertunjukan musikal dan panggung. Gadis ini baru berusia 20 tahun, seumuran dengan Huo Qingyuan, tapi dia jauh lebih pintar daripada Huo Qingyuan. Yan Jingyi dibawa ke ruang kelas tari. Sinar matahari yang cerah menyinari lantai kayu melalui jendela yang tinggi. Seluruh ruangan tampak cerah. Gadis muda yang mengenakan pakaian latihan sedang berbaring di tanah dan menekan kakinya. Dia memakai earphone dan sepertinya tidak menyadari ada orang yang datang. Lu Jing, Guru Zhao berteriak. Lu Jing melepas earphone-nya dan melihat ke arah pintu, dia segera berdiri. Petik 2. Guru Zhao, ini bukan. Bukankah ini aktris yang sangat banyak dibicarakan akhir-akhir ini? 733 tunjukkan kepalaku. Halo, Kak Jin, aku tidak menyangka bisa melihatmu di sini. Lu Jing membungkuk kepada Yan Jingyi dengan sangat sopan. Wei, Ai mengangkat kepalanya dan menunjukkannya padaku. Yan Jingyi melambaikan tangannya. Lu Jing sedikit tertegun, bagaimana mungkin ada rasa deja vu dari para pejabat cabul di TV yang pergi ke Qinglou untuk memilih seorang gadis. Yan Jingyi mengira dirinya terlalu belak-belakan. Dia tersenyum dan melanjutkan, Lu, jangan takut, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Lu Jing masih mendongak. Melihat Yan Jingyi dari jarak dekat seperti itu, ia benar-benar sangat cantik, bahkan lebih cantik dari fotonya. Terutama rok jas yang dia kenakan hari ini, dengan ikat pinggang yang lebar di pinggangnya, terlihat sangat tipis. Apakah pinggang setipis itu nyata? Saat Lu Jing melihat Yan Jingyi juga sedang mengamatinya.
Fitur wajah gadis ini cukup biasa, lebih baik daripada kulit putihnya, matanya terlihat sangat istimewa, sudut matanya sedikit terangkat, selalu membuat orang merasa kasihan saat melihatnya. Ada pusaran buah pir yang dangkal saat tertawa, yang memang bagus, dan keluarga utamanya masih polos sekarang. Lu, kenapa kamu terus berputar? Wu Jing tampak bingung. Ah! Wu Jing, cepat putar 2 putaran, jangan lewatkan kesempatan bagus ini. Guru Zhao mendesak. Dia sangat menyukai Wu Jing, bahkan jika dia tidak bisa syuting serial TV kali ini, dan meninggalkan kesan yang baik, mungkin masih ada kesempatan setelah 3 tahun. Wu Jing mengangguk dengan bodoh dan berputar 2 kali. Jangan begitu kaku, bayangkan kamu sekarang sedang mengikuti pencarian bakat di istana dan memperlakukanku sebagai kaisar, kamu harus menyenangkanku. Yan Jini tersenyum dan mulai memerintah. Wu Jing melakukan gerakan santai dan berputar 2 kali. Lumayan, ayo, tersenyum. Petik 2. Wu Jing menjadi semakin bingung, jadi apa yang ingin dilakukan Kak Jin? Begitu ia berbalik, Yan Jini merasa puas. Petik 2. Jin, Kak Jin, aku sedikit tidak mengerti maksudmu. Petik 2. Guru Zhao ikut setuju. Oh, Jini sedang menyiapkan serial TV buatan sendiri. Kamu sudah terpilih menjadi pahlawan wanita. Kamu tidak ingin berterima kasih pada Jini. Petik 2. Pahlawan wanita. Dia. Wu Jing tampak terkejut. Tapi aku punya batasan kontrak, aku. Yan Jini meletakkan tangannya di bahu Yan Jini. Wei Yai menunjukkan nilai terbesarmu, memberitahu aku bahwa kamu adalah aktris yang layak diperlakukan secara khusus. Aku akan menanggung ganti rugi. Petik 2. Dia hanya memikirkan pemilik aslinya. Pemilik aslinya awalnya masuk ke industri hiburan dan ditipu oleh perusahaan kecil. Tapi, dia kehilangan puluhan ribu yuan. Aku ingat bahwa puluhan ribu yuan itu masih membicarakan tentang pemberian sang. Wu Jing semakin terkejut. Apakah masalah pai yang jatuh dari langit benar-benar ada? Kak Jin, aku masih mahasiswa tingkat 3. Aku tidak yakin aku mampu. Wajah Yan Jini menjadi suram. Petik 2. Kenapa kamu masih mau menjadi seorang aktor? Wu Jing menatap tanah untuk waktu yang lama, tiba-tiba dia menatapnya. Petik 2. Terima kasih Kak Jin, aku tidak akan mengecewakanmu. Petik 2. Tao Wei terkejut ketika mengetahui bahwa Yan Jini bersedia membayar aktris untuk membantunya menebus dirinya. Sepertinya jiwanya telah diganti. Oh, sejak kapan nyonya muda kedua begitu murah hati? 5 juta lebih orang yang ragu untuk berinvestasi dalam serial TV mereka sendiri, bahkan untuk membantu orang asing yang tidak tahu sama sekali. Jini, apa kamu yakin itu layak? Bagaimana jika Guru Zhao terlalu memuji? Dia tidak pernah berakting sebelumnya, paling banyak dia pernah menyanyikan beberapa lagu di atas panggung. Yan Jini sedang minum jus dengan penuh semangat, tapi dia pernah berakting di panggung. 734 setidaknya kamu adalah orang yang sudah menikah. Bukankah kemampuan akting langsung drama panggung lebih menguji kemampuan dasar aktor? Mendengar Guru Zhao berkata bahwa Wu Jing memainkan drama panggung untuk pertama kalinya sebagai tokoh pendukung penjahat, dan semua penonton membahasnya setelah pertunjukan. Kamu benar-benar akan membantunya membayar 5 juta uang ganti rugi. Bagaimana jika aktingnya tidak bagus? Yan Jini memutar bola matanya. Omong kosong, aku tidak bodoh. Aku sudah membantunya membayar ganti rugi. Aku tidak perlu membayar gajinya. Petik 2. Ekspresi Tao Wei yang aku tahu, bagaimana bisa Yan Jini begitu murah hati? Pahlawan wanita itu memutuskan bahwa ketika dia menjadi protagonis pria, Yan Jini melihat beberapa resume di atas meja dan mulai ragu-ragu lagi. Namun, Yan Jini muncul di Akademi Film dan Televisi untuk memilih drama barunya. Berita ini langsung menjadi berita utama. Drama TV belum disiarkan, dan sudah menarik banyak perhatian. Yan Jini tidak henti-hentinya mencari Huo Zixing untuk mendirikan studionya sendiri dalam semalam, dan juga mendaftarkan nomor autentikasi Weibo. Studio Bandit di mulai sekarang, studio miliknya Xian Yini telah didirikan. Langkah pertama serial TV buatan sendiri kami secara resmi telah memulai persiapan. Drama Xianxia dengan total investasi 20 juta yuan. Apakah Anda menantikannya? Begitu Weibo diposting, banyak pemain keyboard mulai mengeluh. Tidak perlu begitu miskin, kan? 20 juta yuan ingin syuting drama Xianxia. Kalian sedang bermimpi. Petik 1. Apakah Yan Imei baru-baru ini menghilang?
Dengan begitu sedikit investasi dalam pembuatan film dongeng, dapatkah Anda yakin Anda dapat menonton hal-hal yang Anda hasilkan? Petik 1. Aku curiga mereka akan syuting serial Barakuda. Petik 1. Sang Xia sangat menantikan hal ini. Ketika dia melihat investasi ini, dia tidak bisa menyanjungnya. Apakah gaji para aktor cukup? Efek pasca panen membutuhkan banyak uang pas apa? Petik 1. Yan Jingyi sudah menduga akan dikeluhkan. Tapi, bagaimana bisakah Qian memiliki koneksi yang luas? Shen Yan mengundang tim desain skenario profesional untuk mempersiapkan pertunjukan kostum setiap tahun. Untuk menarik perhatian, dia sering menggunakan banyak efek khusus, jadi dia hanya membentuk tim pasca eksklusif. Selain pertunjukan pakaian, setiap kali produk baru dirilis, iklan akan diproduksi langsung oleh tim afternya sendiri. Kebetulan sekali, Yan Yan merasa kasihan padanya dan meminjamkan timnya secara gratis. Yan, setelah drama ini populer, aku akan mengundangmu untuk membunuh ayam. Yan Jingyi memegang lengan Shen Yan dengan sangat intim. Petik 2. Bagaimana Yan Yan bisa begitu lembut dan perhatian? Aku tidak rela menikahimu. Petik 2. Shen Yan sudah terbiasa dengan Yan Jingyi yang selalu menggodanya dari waktu ke waktu. Dia mengambil cangkir teh susu Yan Jingyi dan membuangnya ke tempat sampah. Dia menunjuk ke lapangan olahraga di depan. Petik 2. Senior yang dimaksud Shen Yan adalah Shen Guanzu. Banyak tempat yang perlu dibangun sementara untuk syuting serial TV ini. Sebagai desainer arsitektur, Shen Guanzu juga merupakan pengejar Shen Yan. Yan Jingyi tersenyum sambil mengencangkan pelukannya. Mencari dia untuk membuat desain tempat bisa menghemat banyak uang. Shen Guanzu adalah seorang ahli olahraga dan datang ke lapangan olahraga di sini setiap pagi untuk berolahraga. Ini adalah lapangan olahraga terbesar di kota Shenjing. Tidak sedikit siswa dari sekolah olahraga juga suka datang. Setiap hari, banyak wanita lajang yang datang untuk mencari tahu. Begitu saya masuk, saya melihat banyak orang berlengan telanjang berlari di landasan pacu. Beberapa dari mereka benar-benar bagus, tidak kalah dari pelatih di gym. Yan Jingyi mengusap-usap sudut bibirnya. Yan, aku pikir kita bisa berkeliling di sini jika tidak ada urusan. Petik 2. Shen Yan melihat niatnya sekilas. Jingyi, kamu adalah orang yang sudah menikah. Petik 2. Kenapa kalau menikah? Menikah tidak bisa menghargai pria tampan dan wanita cantik. Selain itu, Huo Erdok juga tidak mau memuaskannya. 735 pria idaman. Sekarang, jika Huo Xishen dan Yan Jingyi menyebutkannya, dia akan penuh dengan kebencian. Dia kabur setelah menggodanya. Orang seperti ini adalah orang yang paling menyebalkan. Kamu dan Xishen bertengkar lagi. Kita tidak bisa hidup dengan baik. Yan Jingyi mendengus pelan. Dia melihat Shen Guanzu berlari ke arah mereka dan melambaikan tangannya. Petik 2. Halo, Tuan Shen. Shen Guanzu menarik napas. Dia mengangguk dengan sopan kepada Yan Jingyi dan tanpa sadar menatap Shen Yan. Petik 2. Apakah Xiao Yan tidak sibuk hari ini? Beberapa waktu ini, aku liburan, dan masalah Jingyi akan merepotkan senior. Petik 2. Bagaimana bisa masalah? Ini hanya masalah kecil. Nona Yan, katakan saja kebutuhanmu. Dalam 3 hari, kamu bisa membuat desain. Petik 2. Dalam 3 hari, dia memang seorang arsitek terkenal. Tuan Shen dan Yan Yan adalah pasangan yang sempurna. Aku akan duduk di sana sebentar, kalian bisa mengobrol. Setelah mengatakannya, dia mengedipkan matanya dan mendorongnya ke arah Shen Guanzu. Shen Yan sedikit kesal. Jingyi, jangan membuat keributan. Petik 2. Aku hanya tiba-tiba ingin menjadi orang tua. Tuan Shen jauh lebih baik daripada seseorang. Petik 2. Tidak peduli seberapa tinggi pencapaian medis Huo Chengyu, dia masih bajingan, dan Yan Yan, gadis yang begitu baik, meninggalkannya. Setelah mencari tempat duduk, matanya terus tertuju pada Shen Yan dan Shen Guanzu. Keduanya berjalan berdampingan, berjalan mengelilingi landasan pacu, berbicara dan tertawa, suasananya sangat harmonis. Diam-diam Mimi mengeluarkan ponselnya untuk memilih sudut dan mengambil beberapa foto untuk dikirim ke grup WeChat. Ketua bandit, Yan Yan akhirnya menemukan pria yang cocok untuknya. Kalian lihat, apakah pemandangan ini sangat indah? Apakah kalian berdua sangat cocok? Huo Zixing adalah orang pertama yang membalas. Bukankah pria itu Shen Guanzu? Tidak ada kakak laki-laki yang kaya atau tampan. Huo Zixing cari mati, apakah dia berani membongkar panggungnya?
Ketua bandit, bisakah orang kaya membuat wanita merasa nyaman dalam cinta? Tampan, yakin bukan, pria ini harus bersikap pragmatis. Oh ya, baru-baru ini desa Heiyun menambahkan beberapa kemoceng warna-warni, dan dia ingin mencari seseorang untuk mencoba kekuatannya. Tersenyum. Huo Zixing, apa yang dikatakan kakak ipar kedua sangat benar. Shen Guanzu sekilas terlihat sebagai orang yang membumi dan dapat dipercaya oleh wanita. Kakak ipar, berapa harga kemoceng itu? Aku akan menggantinya, menyenangkan Ing. Yan Jingyi menjawab dengan cepat, lihat, kamu begitu tulus. Beri saja 10.000 yuan. Huo Zixing, yang sedang berbaring di tempat tidur dan bersiap untuk tidur nyenyak, segera melakukannya. Kemoceng harganya 10 dolar, bukankah ini perampokan? Huo Qingyuan juga membalas beberapa kata. Mereka bertiga mengobrol, tetapi tidak melihat Huo Zixing dan Huo Chengyu muncul. Ketua bandit, aku sudah berencana untuk menjodohkan Yan Yan dengan Tuan Shen. Sebagai mantan suami Yan Yan, kakak pertama harus memberikan berkah. Akeong Huo Chengyu. Kali ini Huo Chengyu sedang bergosip, dan dia langsung membagikan amplop merah di grup. Huo Chengyu, selamat. Sialan, dia lebih jahat daripada Huo Zixing. Pemimpin bandit, aku baru-baru ini menemukan bahwa Direktur Tang memang cukup baik. Aku adalah bandit dan dia adalah seorang gangster. Kami semua suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Jika tidak, Huo Zixing, aku punya banyak bukti untuk membiarkan Direktur Tang pergi ke penjara selama beberapa tahun. Tolong sampaikan padanya agar menjaga hatinya. Tan Qing benar-benar kalah. Yan Jingyi tidak bisa berkata-kata. Huo Zixing dengan tegas menarik diri dari WeChat. Begitu ia mendongak, ia melihat pria muda yang berlari ke arahnya tidak jauh. Dia mengenakan pakaian olahraga putih dan berlari sambil mengobrol dengan teman-temannya. Fitur wajahnya lumayan, ditambah kulit gandum yang sehat sangat menarik perhatian. Pria yang ideal. Selanjutnya bab 736 pria tampan, tunggu dulu.